kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke podcast CLPK, Curhat Literasi Bonsai Kreatif. Ya, pada kesempatan kali ini di podcast CLPK. Jadi CLPK adalah yang baru gabung nih ya. CLPK apa itu? CLPK adalah Curhat Literasi Bonsai Kreatif. Di mana di sini adalah suatu inovasi dari Puskesmas Monang 1 yang membahas tentang isu-isu tentang kesehatan, membahas tentang hoax yang beredar di masyarakat, dan dengan menampilkan narasumber yang berkompeten ya. Pada kesempatan ini di CLPK kita akan membahas tentang ANC terpadu. Nah, nanti bisa tanya-tanya langsung kepada di sini sudah hadir Dr. Patriot Sekarjati, ya, Pak Ikang kita sebutnya ya biasanya panggilannya ya. Langsung saja dari Dr. Patriot bisa menyampaikan perkenalan sedikit, nah, yang baru hadir di sini ya, dari teman-teman yang menonton dari pemirsa podcast. Monggo Pak Ikang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Betul, ya, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Patriot Sekarjati. Saat ini bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Monang 1 ya. Kebetulan ini tahun kedua saya bergabung di Puskesmas ini, dan ini baru pertama kalinya atau perdana ya. Pertama kalinya diundang sebagai narasumber di podcast CLPK ini ya. Ya, perkenalan singkat ya. Jadi saya Dr. Patriot, kebetulan juga sebagai PJ UKP. Jadi semua pelayanan yang berada di dalam gedung itu menjadi tanggung jawab saya ya. Mulai dari BP, terus kemudian KIA, kemudian poligigi, rawat inap, laboratorium, gizi, kemudian farmasi, ya banyak sekali ya. Pokoknya semua yang di dalam gedung menjadi tanggung jawab saya ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host Mbak Eni sudah diundang dan diberi kesempatan untuk mengisi di podcast pada pagi hari ini ya. Ini dengan tema ANC terpadu ya. Ini materinya sangat bagus sekali nih. Soalnya ini terkait dengan pengetahuan dan juga kesadaran, terutama khususnya untuk ibu hamil dan juga umumnya untuk para ibu yang akan hamil ya, itu penting ya. Iya Pak. Itu tadi sekilas perkenalan dari narasumber Dr. Patriot Sekarjati. Untuk selanjutnya ini Pak, dari biasanya ibu-ibu muda ya Pak ya. Ibu-ibu muda itu pas waktu mengandung. Nah, apa sih yang harus saya lakukan gitu ya? Apa saja yang harus saya lakukan, saya harus ngapain. Nah, seperti itu. Mungkin bisa menyampaikan di sini Pak sebelumnya tentang ANC terpadu itu apa. Nah, begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu, kemudian sebenarnya tuh ANC terpadu itu hanya periksa aja ke dokter atau bagaimana, kemudian tujuannya mau apa, mau ngapain. Nah, ini bisa dijelaskan pada pemirsa Pak. Monggo Pak. Jadi ANC terpadu ini
merupakan nggih kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga mental ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi tidak hanya pemeriksaan kesehatan saja, tapi juga mental ibu hamil terkait dengan perkembangan si janin ya. Apa bedanya ANC terpadu dengan ANC biasa ya? Jadi kalau ANC terpadu ini merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil yang terintegrasi ya. Jadi ini melibatkan beberapa unit pelayanan. Jadi misalnya ada BP poli umum, ya. Terus kemudian ada KIA, terus ada gizi, terus poli gigi, farmasi, terus laboratorium dan juga PDP. Lengkap jadi ya Pak? Nah, ini lengkap ya. Jadi lengkap. Jadi beda dengan ANC biasa. Kalau ANC biasa kan bisa dilakukan mungkin di bidan ya, praktek bidan pribadi itu bisa dilakukan. Kalau ANC terpadu ini lebih terintegrasi, jadi harus dilakukan di puskesmas ya. Nah itu kalau misalnya terintegrasi seperti itu, misalnya ibu hamil ini yang pertama itu harus memeriksakan mengikuti ANC terpadu ini berapa kali Pak? Nah gitu. Jadi untuk ANC terpadu ini idealnya itu dilakukan selama 4 kali ya, 4 kali selama masa hamil. Jadi 1 kali pada saat trimester pertama itu usia 0 sampai 12 minggu nggih. Terus kemudian 1 kali pada trimester kedua itu berarti untuk usia kurang dari 24 minggu ya. Terus setelah itu 2 kali pada trimester ketiga ya. Itu usia lebih dari 24 minggu. Tapi untuk yang saat ini untuk Kemenkes ini menganjurkan untuk K6 ya, kunjungan K6. Jadi untuk 6 kali kunjungan. Jadi 2 kali pada trimester pertama, terus kemudian 1 kali pada trimester kedua dan juga 3 kali pada trimester ketiga. Jadi totalnya ada 6 ya Pak? 6 kali nggih. Itu apakah harus ke puskesmas atau bisa ke bidan setempat tadi Pak ya? Nggih. Lah ini yang perlu digarisbawahi nggih sebenarnya ya. Jadi untuk ANC terpadu ini untuk presentasi kunjungan ke dokter umum memang masih rendah, kebanyakan ke bidan ya. Ke bidan itu kurang lebih sudah 80% lah ya. Kalau untuk dokter umum ini baru 0,5% nggih. Dan ANC terpadu ini harus dilakukan di puskesmas, nggih. Harus di puskesmas ya, karena pemeriksaannya lengkap tadi, nggih. Kalau di bidan mungkin yang laboratoriumnya kurang kurang lengkap, nggih. Kalau di puskesmas bisa ke poli gigi, ke gizi tadi. Iya, nanti sesuai faktor resikonya, ya. Iya. Mau tanya lagi nih Pak, kalau misalnya pemeriksaan di tindakan atau penanganan selanjutnya kalau misalnya diketahui nih ibu hamil dengan mungkin ibu hamil dengan yang kurus, ibu hamil dia hamil tapi kondisinya kurus. Kemudian kalau saya di lapangan juga menemui ibu hamil dengan ternyata tensinya tinggi. Nah, itu bagaimana? Mungkin disebutnya ibu hamil berisiko gitu ya. Itu seperti apa Pak penanganannya? Iya. Jadi ini ya, jadi tujuan dulu ya, mungkin ya, tujuan dari ANC terpadu ini ya, ini kan berkaitan. Tujuan yang paling utama memang untuk mendeteksi dini ya terkait faktor risiko tinggi terkait kehamilan ya. Terus kemudian deteksi dini ya terkait dengan faktor risiko penyakit berat. Ini sudah masuk ke triple eliminasi ya, jadi untuk HIV, sipilis, terus kemudian HBsAg ya. Terus selanjutnya itu untuk menurunkan, ini yang paling penting, prevalensi angka kematian ibu ya. Karena menurut Kemenkes, data Kemenkes tahun 2020 itu Indonesia masih termasuk 3 besar ya angka kematian ibu di ASEAN ya. Terus kemudian untuk menurunkan angka kematian bayi ya baru lahir nggih, itu juga masih masuk 5 besar Indonesia. Terus setelah itu untuk mendeteksi dini terjadinya penularan
penyakit HIV, sipilis tadi. Terus kemudian Jadi bisa diketahui lebih. nggih leres. Dan juga stunting juga. Stunting ini ya, stunting terus kemudian BBLR atau gizi buruk. Ya, itu juga harus bisa dideteksi. Terus kemudian kalau kita menemukan kasus nggih dengan faktor resiko tinggi Iya, tadi ibu hamil, itu nanti kita identifikasi terlebih dahulu kasusnya. Oh gitu nggih. Misalkan ibu dengan anemi, ya kita kan nanti setelah pemeriksaan kita laborat. Misalkan aneminya itu masih 10, ya masih 10, itu nanti 2 minggu lagi kita suruh kontrol untuk cek HB ulang, seperti itu, ya. Jadi bisa melihat perkembangannya. Nggih leres. Ya. Terus kemudian kalau misalkan lagi nggih kasus lagi nggih PE itu dengan hipertensi, ibu dengan hipertensi, kemudian kita cek dulu protein urinnya di lab, apakah protein urinnya positif atau negatif. Kalau dia protein urinnya negatif, kita terapi dulu dengan penurun darah hipertensi, anti hipertensi terlebih dahulu. Terus kemudian nanti 2 minggu lagi dia kontrol kembali lagi, untuk cek tensi atau tekanan darahnya, seperti itu. Oh iya. Berarti sejak dini bisa diketahui ya Pak ya. Ya, jadi ibu-ibu di sini pentingnya ANC terpadu. Jadi untuk pemirsa podcast mungkin yang baru menjadi pertama kali jadi ibu, mungkin mengandung anak biasanya pertama panik, ya, biasanya panik harus bagaimana. Nah seperti itu bisa langsung saja periksa ke puskesmas di sini, puskesmas 1 bisa, di puskesmas yang lainnya juga bisa untuk melakukan pemeriksaan ANC terpadu. Nah mungkin ini dari pemirsa pengen tahu ini yang di sekitar sini ya Pak ya. Untuk yang di puskesmas itu jadwalnya setiap hari apa, atau boleh setiap hari kita periksa ke puskesmas seperti itu Pak, atau ada jadwal tersendiri? Ya, jadi kalau jadwal untuk ANC terpadu ini sudah termasuk kegiatan rutin kita ya. Itu diadakan setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Selasa dan Kamis Selasa dan hari Kamis. Jadi untuk pemirsa nanti bisa ketemu Pak Patriot. Ketemu Pak Patriot bisa di hari Selasa. Kalau misalnya hari Selasa tidak bisa di hari Kamis ya Pak ya. Jadwalnya pukulnya Pak? Pukul 7:30 sampai dengan jam 11. Sampai jam 11 ya waktu Indonesia Barat. Nah, demikian tadi sedikit perbincangan ya dengan narasumber tentang ANC terpadu. Ternyata kalau misalnya dilihat lebih jauh tuh tadi banyak sekali banyak sekali pemeriksaannya lengkap. Kemudian ibu-ibu juga tahu tadi tentang tujuannya mulai dari deteksi dini penyakit yang diderita oleh ibu hamil, mulai dari tadi ada yang hipertensi atau yang lain bisa diketahui sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan agar tidak terlambat gitu ya. Yang akhirnya nanti bisa tadi tujuannya untuk menurunkan AKB, angka kematian ibu maupun angka kematian balita ya. Demikian tadi, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa CLBK untuk biar lebih semangat kalau misalnya saya hamil itu. Ini kayaknya ada bukunya nggak Pak itu kalau pemeriksaan seperti itu harus? Ini pemirsa saya tunjukkan ya. Ini buku ANC ya. Buku ANC ini revisi terbaru. Jadi tahun 2020 di sini pemeriksaannya lengkap ya. Jadi untuk ibu hamil yang baru itu sudah harus punya. Jadi setiap kunjungan itu harus dibawa. Berarti ke bidan ya Pak ya? Ya ke bidan boleh. Terus semua pemeriksaan semua pemeriksaan pada saat dia sakit harus dibawa. Karena ini terkait dengan perkembangan penyakit ya, dan juga perkembangan si janin ibu. Ya, ibu-ibu ini bisa dilihat nanti setiap periksa membawa buku KIA kesehatan ibu dan anak. Ya. Selanjutnya untuk di sesi CLBK di sini Pak ada yang namanya mantan ya. Mantap jawaban. Jadi
Jadi kita habis serius nih membahas Oke. ANC terpadu. Di sini kita ada sedikit pertanyaan ini untuk Pak Patriot ya terkait. Mungkin nanti langsung dijawab Pak. Oh Langsung iya. dijawab. Cepet nih, harus cepet ya. Iya. Oh iya. Pilih salah satu yang Oke. mana gitu ya. Oke. Untuk sesi mantan pada kali ini di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Pak, tangan di atas apa tangan di bawah ini Pak? Tangan di atas. Tangan di atas. Ya, sebagai profesi dokter apa kepala puskesmas? Saya dokter saja. Oh, ya. Yang ketiga ini Pak, suka istri sebagai pekerja atau sebagai ibu rumah tangga? Suka bekerja. Istri yang bekerja saja ya. Ya, mungkin dari pertanyaan pertama ini Pak, tadi kan ada kita bahas satu-satu ya, tangan Oke. di atas apa tangan di bawah. Kenapa ini Pak Patriot milih tangan di atas? Alasannya mungkin bisa disampaikan. Alasannya ya lebih baik kita memberi nggih daripada kita Menerima atau ya. meminta Iya. seperti itu nggih. Jadi ini untuk pegawai-pegawai puskesmas. Nanti ini Pak Patriot sukanya memberi. Oh, Ya. Untuk selanjutnya, loh, Sasan kok ketinggalan nih ketawanya. Yang kedua adalah ini dokter atau kepala puskesmas. Di sini kan kita nggak tahu ya Pak ya, mungkin 5 tahun ke depan, Iya, 10 tahun ke depan jadi kepala puskesmas ya, siapa tahu. Ini dokter apa kepala puskesmas? Tadi jawabannya dokter ya Pak Saya ya. dokter ya. Kenapa nggak milih kepala puskesmas Pak? Yang dipikirkan banyak. Pak. Saya pengen yang relax Ya, saja. relax saja. Iya. Iya, karena memang kuliahnya di kedokteran ya Pak ya, bekerjanya Iya. sebagai dokter lebih Oke. memilih nggak mau yang berat-berat berarti Pak. Oh itu. iya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, istri yang sebagai pekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Ini memilih istri sebagai pekerja ini alasannya apa ini Pak dokter? Karena ini sesuai sama istri saya nggih. Saya tuh aktif orangnya, jadi kalau suruh diam sedikit di rumah tuh nggak bisa. Jadi ngurusi toko, ya, bekerja, masih kulaan seperti itu. Jadi nggak bisa untuk diam di rumah, nggak bisa. Wah, ini berarti istrinya Pak Ikang sudah sesuai kriterianya Oh, Pak. Ya, ya pemirsa CLBK, ini tadi perbincangan kita dengan narasumber. Jadi untuk podcast kali ini bisa kita ada Facebook, ada YouTube ya. Untuk Facebook dan YouTube di Puskesmas Benang 1. Facebooknya, YouTube-nya Puskesmas Benang 1, untuk Instagramnya @_Puskesmas Benang 1, dan untuk TikToknya @Puskesmas Benang 1. Ya, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Patriot. Semoga dengan yang sedikit ini, banyak apa sedikit ini Pak? Dengan waktu yang sedikit tapi bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, nggih. Oke. Dengan menambah pengetahuan pemirsa CLBK dengan meskipun hanya 15 menit 20 menit tetapi Iya. banyak ilmu yang didapatkan ya. Iya. Untuk ada kata-kata untuk pemirsa yang ada di sini Pak, mungkin untuk quotes-nya. Nggih. Jadi bukan kualitas ya, bukan kuantitas yang diperlukan ya, tapi kualitas dari pelayanan kunjungan ANC. Terus kemudian bayi sehat ya, melahirkan selamat, dan juga ibu yang sehat. Itu juga jadi tagline kita ya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Ya, itu mungkin perlu digarisbawahi. Demikian tadi perbincangan kita kali ini. Ada sedikit ini Pak, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa memang menjadi ibu itu merupakan hadiah istimewa ya Pak ya. Kemudian bersyukurlah karena kamu atau seorang ibu itu adalah orang yang terpilih untuk menerima hadiah itu. Dan memang tidak mudah untuk menjadi orang tua, benar ya Pak? Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan agar kita semua ibu-ibu muda dan ibu-ibu pada umumnya bisa mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik dan jadi solehah ya Pak ya. Amin ya. Amin. Demikian tadi
Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.